Shalom, para menti yang Mister kasih dan juga para orang tua yang saya kasihi. Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah akhir tahun ajaran 2020-2021. Mari kita datang dengan sungguh, kita menghormati Tuhan, kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini Engkau jadikan indah buat kami Tuhan di akhir tahun ajaran ini. Kau sudah buat kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang taat, berkarakter unggul yang Engkau bentuk di tempat ini Tuhan. Dan hari ini kami mengucap syukur melalui ibadah kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau untuk setiap perbuatan baik yang Engkau kerjakan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai sepanjang acara ini dari awal hingga akhirnya, biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian, siapkan hati kita, buka hati kita menghormati Tuhan. Para anak-anak juga orang tua bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta, ya Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian lebih sungguh lagi. Kau sungguh baik Tuhan, katakan. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini hati kami. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, yes. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lebih sungguh, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, Engkau sungguh baik buat kami semua yang berharap padamu. Terima kasih, haleluya. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur bagi-Mu. Yesusku sungguh baik, haleluya. Tuhan Yesus baik.
terima kasih. Sungguh baik perbuatan-Mu sepanjang tahun ini untuk kami semua. Para menti, orang tua menti, para mentor, seluruh orang yang terlibat di dalam sekolah ini Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa. Dan kami mau kembalikan setiap perbuatan baik ini melalui pujian sembah kami padamu Tuhan. Terimalah syukur kami mulai dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita selesai memuji Tuhan. Yang di rumah beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur, yes, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita lagi bersuka cita lagi, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dalam perlindungan, dalam gunung batu kita, haleluya. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Menara dan kota perlindungan. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkatakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Kami selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saya berharap kita semua tetap sukacita apapun yang kita alami saat ini. Anak-anak, para orang tua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita tetap beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bawa hidup kita menikmati kebenaran Tuhan. Kita tetap katakan Tuhan kita besar. Kita tetap katakan Tuhan kita ajaib, pertolongannya luar biasa. Yes, Jesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan kami percaya. Di dalam nama Yesus Kristus. Ini hidup kami Tuhan. Kami beri kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dalam hidup kami Tuhan, ku beri kemuliaan, hormat kami dan hormat. Kami angkat suara kami Tuhan, Ku angkat suara pujian, pujikan Engkau ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan setiap hari Tuhan, dan hormat. ku angkat suara pujian, ku agungkan. Kita katakan sama-sama, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami serukan Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, ya Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di hari yang istimewa ini. Dan Tuhan masih pelihara kita dan kita masih tidak kekurangan satu apapun. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, berkemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau mengurapi firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau juga mengurapi yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membacakan satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat, didiklah anakmu, ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dan ini betapa pentingnya bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saya baca dalam terjemahan yang lain berbunyi begini, tegurlah anakmu apabila dia salah, dan engkau akan selalu bangga terhadapnya. Ia tidak pernah mempermalukanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita kadang-kadang, apalagi di hari-hari ini, kita terlalu sibuk sehingga kita tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang, di mana anak-anak tidak lagi bisa bersama-sama sekolah tatap muka, sehingga kebanyakan melalui gadget. Nah, kalau kita tidak waspada dan kita terlalu lost control, sehingga gadget itu justru yang mendidik anak-anak kita. Di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran masih oke, tetapi sesudah selesai pembelajaran kita harus hati-hati, kita harus kontrol, kita kasih batas waktu, supaya jangan sampai anak-anak kita dididik oleh gadget. Saudara, tidak ada pendidikan yang lebih baik, lebih sempurna daripada firman Tuhan.
Nah itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua waktu kita habis dengan kesibukan-kesibukan sehari-hari, bahkan yang lebih parah, di mana anak-anak dididik oleh gadget, dididik oleh televisi misalnya, orang tua tidak peduli. Orang tua punya kesibukan sendiri-sendiri. Itu sebabnya jangan menyesal kalau anak-anak ini bertumbuh dengan maunya sendiri, dengan didikan yang bukan datangnya daripada Tuhan. Nah gereja dalam hal ini ambil bagian, ambil peduli untuk membantu orang tua, mendidik anak-anaknya. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali saya sampaikan, kita tidak cukup membuat anak-anak kita itu jenius, pintar, tetapi jiwanya kosong. Ada satu cerita saudara yang dikasihi Tuhan yang benar-benar terjadi. Ya, yang benar-benar terjadi, di mana cerita ini berbicara tentang seorang anak, ya, seseorang anak perempuan yang berumur 20, dia sekitar 20 tahunan, namanya adalah Jennifer, di Toronto, saudara dikasihi Tuhan. Dia membunuh kedua orang tuanya, masih gadis 20-an tahun. Anak ini menjadi harapan buat orang tuanya. Ya, pinter, tetapi anak ini hanya dituntut supaya belajar. Dan memang anaknya jenius, anaknya pintar dan lulusan cum laude. Kalau lulus terus cum laude. Tapi apa yang terjadi? Dia merasa tertekan. Dan dia tidak merasakan sukacita karena orang tuanya menuntut supaya anaknya berprestasi. Anaknya harus berhasil, harus punya ranking dan sebagainya. Dan akibatnya waktu untuk anak bermain tidak ada. Waktu untuk anak seusia dia yang harusnya bermain tidak ada. Karena ditekan harus belajar, harus berprestasi dan sebagainya. Sehingga di umur 20-an, mungkin 21, 22, anak ini harus membunuh kedua orang tuanya. Betapa tragis bukan? Apakah dengan anak yang jenius atau anak yang pintar seperti itu bagi kita rasanya bangga. Tapi buat anak belum tentu. Nah itu sebabnya seperti tadi saya katakan, gereja pengen mau membantu anak Bapak Ibu. Supaya bukan saja cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Seorang hamba Tuhan pernah berkata kepada saya begini, Pak Freddy, usahakan anak-anak kita, usahakan memegang alat musik. Paling tidak dia harus bisa bermain alat musik. Supaya mengimbangi, karena pelajaran sekarang ini cukup keras. Dan itu kalau itu dibiarkan akan membentuk jiwa yang keras. Tapi dengan dibarengi dengan bermain musik, itu anak itu menjadi lembut jiwanya. Ya balance seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sekolah ini, sekolah Genu, khususnya yang ada di Banjarmasin, untuk membentuk anak-anak Anda, membantu supaya anak-anak Anda bukan saja tadi saya katakan cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Kita sebagai orang tua menegur anak kita, tapi kita sendiri tidak memberi contoh yang baik. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tadi saya katakan sekolah Genu ini berusaha untuk membantu. Ya, jujur saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk adanya sekolah ini bukan untuk dijadikan bisnis. Ya, hanya Tuhan taruh di hati saya untuk mempersiapkan generasi ke depan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang berintegritas, generasi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa gunanya anak-anak kita cerdas, anak-anak kita berprestasi selalu, tetapi jiwanya kosong. Tidak takut Tuhan. Untuk apa? Nah, oleh sebab itu justru bagaimana supaya anak-anak ini pandai, berhikmat, takut Tuhan dulu. Takut Tuhan baru ditambah dengan kecerdasan. Wow, anak-anak kita luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada orang berkata bahwa sekolah ini abal-abal. Tidak saudaraku, sekolah kita, sekolah Genu ini karena sekolah ini sekolah Kristen. Tentu saja kita untuk mengurus izin itu agak sulit. Nah, oleh kemurahan Tuhan, kita diarahkan untuk minta izin di Dirjen dari Jakarta, ya Dirjen Bimas dari Jakarta. Dan itu merupakan satu terobosan saudaraku, merupakan satu terobosan yang luar biasa. Makanya kita punya itu PGTK, Playgroup Teologia Kristen PGTK, SDTK, Sekolah Dasar Teologia Kristen. Bukan dijadikan pendeta, salah. Ada orang berpikir nanti kalau anaknya sekolah di Genu tidak bisa mengambil jurusan doktor, siapa bilang?
Sama dengan sekolah-sekolah yang ada, sama dengan sekolah-sekolah Kristen yang ada, sama dengan sekolah-sekolah negeri yang ada. Mau jadi pegawai negeri bisa. Keistimewaannya sekolah ini, kalau anak Anda mempunyai panggilan untuk melayani sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan, itu sudah tidak repot lagi. Tapi sekolah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu, sekolah ini tidak akan memaksa anak Anda untuk jadi pendeta. Tidak. Ya, tapi ingin membentuk supaya anak-anak kita itu memiliki karakter Kristus, yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tuanya, yang berbakti kepada bangsa dan negara ini, yang juga berbakti kepada orang tua, serta mempermuliakan Tuhan. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, bagaimana anak-anak ini mengalami satu perubahan. Itu yang saya dengar dari cerita dari seorang tua. Dan tentu saja kita mengerti, kita memahami. Biasanya pekerjaan Tuhan yang seperti ini, karena ini memang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Anda dapat bayangkan, kalau anak-anak ini dididik dari nol, itu sudah kita masukkan kebenaran firman Tuhan. Sampai dia SMA, wow. Dan ini yang iblis tidak suka. Makanya iblis menyampaikan berita-berita hoax, yang mengatakan sekolah ini abal-abal, sekolah ini izinnya tidak ada. Siapa bilang? Izin kita justru dari Jakarta, merupakan satu terobosan yang luar biasa. Dan ini karena kemurahan Tuhan, saudaraku. Mungkin satu-satunya di Banjarmasin yang dapat izin dirjen langsung dari Jakarta. Ini karena anugerah kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jangan dengarkan apa yang berita-berita hoax. Biasalah kalau dalam dagang saling menjelekkan satu dengan yang lain, itu biasa. Ya, tapi kita juga sebagai orang tua, kita perlu berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Anda ragu-ragu dengan sekolah ini, tanya dengan kepala sekolah. Kalau perlu tanya dengan saya. Ya, benar enggak sekolah ini abal-abal? Luar biasa loh saudara dikasih Tuhan. Kemarin untuk SMP aja sudah ada visitasi. Ya, ini akreditasi loh sudah sekolah ini. Sampai dari SD itu ada akreditasi loh sudah. B, kemurahan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau anak Anda sekolah di generasi unggul Banjarmasin, saya mau kasih tahu, Anda percayalah tidak sia-sia. Kalau sekolah ini abal-abal, saudara dikasih Tuhan, untuk apa? Terlalu banyak kita sudah investasi. Ya, duit sudah terlalu banyak investasi. Kalau abal-abal mendingan lebih baik saya enggak usah buka sekolah. Seperti itu saudara. Dan juga buka sekolah ini bukan untuk cari dana, bukan untuk cari duit. Bukan untuk jadi bisnis, bukan. Hanya untuk membantu anak-anak Anda supaya jadi cerdas, bukan saja cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual. Kalau cerdas secara intelektual bisa kena tipu, bisa kena godaan, bisa rusak saudaraku oleh tipu muslihat dari dunia. Tapi kalau cerdas juga secara spiritual, bukan saja dia cerdas secara intelektual, tetapi spiritualnya juga menjadi cerdas, dia tidak mudah untuk diperdaya. Karena apa? Ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat, didik anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Didik dia. Dan kalau dia salah, tegur. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara, kembali saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umur kita masih bertambah saudaraku. Anak-anak kita juga pasti menjadi remaja, pemuda dan dewasa. Saatnya bawa anak-anak, didik sedini mungkin, didik karena pergaulan ke depan, saudaraku, tambah jahat. Anda dengar berita-berita di televisi, Anda baca, lihat media sosial, apa yang terjadi di dalam pergaulan hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam apa yang saya sampaikan, kita harus, terutama orang tua, harus punya prioritas utama untuk mendidik anak-anaknya. Dengarkan kekasih Tuhan. Anak-anak itu tidak cukup hanya dikasih duit. Kasih duit pokoknya dicukupi keperluannya, duit. Nah, kadang-kadang anak-anak memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak memerlukan pelukan dari orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak mau mendengar apa yang mendengar nasihat orang tuanya. Tidak, bukan hanya didikte. Bukan hanya diperintah seperti yang orang tua kehendaki. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita memiliki prioritas khusus untuk anak-anak kita. Karena berhasil tidaknya anak-anak kita itu mengganggu masa depan kita.
mengganggu masa depan kita. Walaupun mungkin secara intelektual pendidikannya mungkin pas-pasan, tapi kalau dia punya roh yang takut akan Tuhan, Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa. Nah, oleh sebab itu tidak kebetulan, sekali lagi tidak kebetulan Anda membawa anak-anak Anda untuk dididik di sekolah ini. Percayalah saudaraku, jangan dengar apa yang berita-berita hoax yang mengatakan sekolah ini abal-abal, sekolah ini tidak punya izin. Enggak. Sekolah ini justru punya prioritas yang luar biasa, sekolah ini memiliki terobosan yang luar biasa karena Tuhan. Karena Tuhan, saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada suara-suara hoax yang mengatakan nanti tidak bisa sekolah kedokteran, saya mau sampaikan, bisa. Anak Anda mau diarahkan jadi pegawai negeri, bisa. Ya, karena sekolah ini sama seperti sekolah biasa. Hanya setanlah, iblislah yang mengintimidasi, yang menyampaikan berita-berita hoax, itu biasanya bukan dari Tuhan. Ya, jadi jangan sampai Anda sebagai orang tua mudah tertipu mendengar berita abal-abal yang nggak benar, ya, yang justru menyesatkan. Dan itu sekali lagi saya katakan itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Yang dari Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Yang dari Tuhan selalu membawa berita sukacita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prioritaskan anak-anak Anda itu di dalam perhatian kita, di dalam kita mendidik, mengarahkan, dampingi mereka supaya mereka merasa tidak sendirian. Nah, demikian juga untuk menti, untuk anak-anak Anda, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh, tapi tidak cukup hanya menjadi pintar, takut akan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu para mentor mengarahkan kalian untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk menghormati orang tua, dengarkan mereka. Mereka tidak menyesatkan, para mentor tidak menyesatkan kalian. Nanti kalian akan mengalami, kalian akan menikmati di hari-hari ke depan. Pada waktu kalian meninggalkan sekolah ini sesudah tamat, sesudah selesai. Karena dari playgroup sampai ke SMA, kalian ditanamkan takut akan Tuhan. Ditanamkan kasih Tuhan dengan segenap hati. Ditanamkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Kalian akan lihat. Kalian akan menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Jadilah berkat. Takutlah akan Tuhan dan muliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan. Hormati orang tua kalian, ya, berbakti kepada mereka. Terlebih lagi hormati Tuhan. Kalian akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu rancangan-rancanganku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Dalam terjemahan yang lain lebih tepat, aku tidak pernah merancang yang jahat tentang kamu, tapi damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Kenapa orang tidak menikmati hari depan yang penuh dengan harapan? Kenapa sebagian orang tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan? Karena menyimpang dari kebenaran. Karena tidak hidup di dalam firman Tuhan. Karena tidak hidup di dalam kebenaran. Makanya dihadapi yang dialami apa? Masa yang suram. Masa depan yang tidak menjanjikan. Nah, sekolah ini, sekolah generasi unggul yang ada di Banjarmasin akan mengarahkan kalian supaya kalian berjalan di dalam terang firman Tuhan, supaya kalian mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kalian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada kecerdasan itu, kepandaian itu, kepintaran itu diawali dengan orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana kalian takut akan Tuhan? Kalian diarahkan, dididik ya oleh para mentor. Itu sebabnya jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang takut akan Tuhan. Jangan habiskan waktu kalian untuk main games. Jangan habiskan waktu kalian untuk bermain yang sia-sia. Perlu belajar. Sesudah belajar, sediakan waktu untuk bersama-sama dengan orang tua. Sesudah itu harus baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan kemudian hidup di dalam doa. Kalian akan lihat masa depan yang penuh dengan harapan. Dan Anda para orang tua, Anda akan kagum. Anda akan berkata, Tuhan Yesus luar biasa. Sebelum terlambat, itu sebabnya saya mau sampaikan. Apapun yang Anda dengar di luar tentang sekolah ini, yang berita yang negatif-negatif, jangan mudah diterima. Bertanyalah kepada kami. Ya, sekali lagi saya katakan, terlalu banyak sudah kami invest.
Terlalu banyak sudah kami invest. Kalau abal-abal tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Kalau abal-abal ngapain? Kita sudah invest sekian banyak rupiah. Oleh sebab itu, kalau jujur saya katakan, kalau kita sudah berani invest sekian banyaknya uang yang dipakai, saya jamin izin yang kita miliki saat ini bukan abal-abal. Bukan abal-abal. Anak Anda bersekolah sampai selesai di SMA. Anda lihat nanti hasilnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jadilah orang tua yang memprioritaskan untuk anak-anaknya belajar. Anak-anak, para menti, jadilah anak-anak yang suka belajar. Yang takut akan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Biar Engkau memberkati Tuhan para orang tua, berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mendidik anak-anak mereka seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kiranya biar setiap orang tua yang mendengarkan berita ini tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Berita-berita yang menyesatkan. Dan kami tahu setiap berita-berita yang menentang pekerjaan Tuhan itu bukan dari Tuhan tapi dari setan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap orang tua dan memberkati usaha pekerjaan mereka. Supaya dapat membiayai hidup anak-anak mereka yang sekolah. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati juga para menti yang sekolah di tempat ini ya Tuhan. Biar Kau tuntun senantiasa dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan anak-anak yang senantiasa menghormati kedua orang tua mereka. Berbakti kepada orang tua. Dan anak-anak yang senantiasa cerdas. Bukan saja cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan bahkan menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun mereka berada, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan lanjut kepada acara selanjutnya. Saya akan serahkan kepada pembawa acara. Salam, salam unggul. Yang terhormat Bapak Yusef Espak selaku Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Bapak Pendeta Joni Kilapong MPD CBC CLS selaku Mentor Sekolah Kristen Generasi Unggul. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Christianus Freddy SE MTH, selaku Ketua Pembina sekaligus Founder Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Yang kami hormati Ibu Pendeta Setiawati Suyapno STH, selaku Pengawas Yayasan Anugerah Unggul Lestari. Yang kami hormati Bapak Pendeta Akelap Epudi SH, selaku Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari. Yang kami hormati para pemimpin, mentor, dan staf Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Yang kami hormati Bapak Ibu para orang tua menti Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, dan yang kami banggakan para calon wisudawan wisudawati tingkat TK dan SDTK Generasi Unggul Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021. Para hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara live streaming wisuda TK dan SDTK Generasi Unggul Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021 dengan tema Change Your Priority, Change Your Destiny. Hadirin dipersilahkan berdiri. Ketua Pembina sekaligus Founder Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, Bapak Pendeta Dr. Christianus Freddy SE MTH,
memasuki ruang sidang dan diikuti dengan menampilkan profil wisudawan tingkat TK dan SD tahun ajaran 2020-2021. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembukaan sidang dan doa pembuka oleh Ketua Pembina sekaligus founder Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur buat kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan mengawali persidangan wisuda yang akan segera kami laksanakan ini. Biar kiranya Engkau memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur, dan kami serahkan persidangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang terbuka, wisuda, TK, dan SDTK Generasi Unggul Banjarmasin hari ini, Sabtu tanggal 19 Juni 2021, secara resmi dinyatakan dibuka. Menyanyikan Mars Genu diikuti oleh seluruh hadirin. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti
pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Pengucapan visi dan misi dan pernyataan orang tua unggul diikuti oleh seluruh hadirin. Visi Sekolah Kristen Generasi Unggul menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan iman dan karakter. Misi Sekolah Kristen Generasi Unggul mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Pernyataan orang tua. Saya orang tua unggul percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, memiliki integritas, bertutur sopan dan bersikap sopan, taat, rajin, bertanggung jawab, jujur, mandiri, suka bekerja keras, pantang menyerah, berani, senang mengerjakan hal baru, antusias dalam mendidik anak, selalu melakukan yang terbaik dan lebih baik dari yang diharapkan, percaya diri dan bangga menjadi diri sendiri, mencintai dan melestarikan alam, bangga dan cinta Indonesia, menghormati perbedaan agama, suku dan ras, memiliki hati besar untuk menerima perbedaan. Hadirin dipersilahkan duduk. Kita akan menyaksikan pemutaran video presentasi lulusan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Shalom semuanya, hari ini Al akan membahas tentang eksperimen tadi pagi bersama teman-teman di sekolah TKB dan juga bersama Miss Lia. Al melakukan eksperimen itu yang berjudul Rainbow Walking Water. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai
Pembacaan SK lulusan dan pengukuhan wisudawan wisudawati generasi unggul Banjarmasin dilanjutkan dengan prosesi wisuda. Wisudawan dan para orang tua dipersilahkan berdiri. Surat Keputusan Kepala TK Kristen Generasi Unggul Banjarmasin nomor 05-TKK Genu Kepsek 6 Romawi 2021 tentang kelulusan peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Kepala TK Kristen Generasi Unggul Banjarmasin menimbang poin 1 dan seterusnya, mengingat poin 1 dan seterusnya, memperhatikan poin 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan lulus berdasarkan kriteria kelulusan yang sudah ditentukan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2021. Kepala Sekolah Dina SE, tanda tangan Cap. Lampiran Surat Keputusan Kepala TK Kristen Generasi Unggul Banjarmasin nomor 05-TKK Genu Kepsek 6 Romawi 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang kelulusan siswa tahun ajaran 2020-2021. Peserta didik kelompok B, TK Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, tahun ajaran 2020-2021. Nomor urut 1, Avedis Janeto Karsten Sahu Silawane. Nomor urut 2, Iten Mafrial Hasan Pasaribu. Nomor urut 3, Flora Joseph. Nomor urut 4, Gabriel Timothy Azaria Gunawan. Nomor urut 5, Jeffrey Agalio Silvanus. Nomor urut 6, Jessica Evania Halim. Nomor urut 7, Jonathan Immanuel Liu. Nomor urut 8, Sophie Madeline Wibisono. Banjarmasin, 15 Juni 2021. Kepala Sekolah Dina SE, tanda tangan Cap. Surat Keputusan Kepala SDTK Generasi Unggul Banjarmasin nomor 002-SDTK Genu Kepsek 6 Romawi 2021 tentang kelulusan siswa kelas 6 SDTK Generasi Unggul Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021. Mengingat poin 1 dan seterusnya, memperhatikan poin 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Nama siswa sesuai lampiran dinyatakan lulus dari SDTK Generasi Unggul Banjarmasin pada tahun ajaran 2020-2021. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2021, Kepala Sekolah Dina SE, tanda tangan Cap. Lampiran Keputusan Kepala Sekolah SDTK Generasi Unggul Banjarmasin nomor 002-SDTK Genu Kepsek 6 Romawi 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang kelulusan siswa kelas 6 SDTK Generasi Unggul Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021. Peserta didik kelas 6 SDTK Generasi Unggul Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021. Nomor urut 1, Anthony Christian Thomas. Nomor urut 2, Joseph Saltasea. Nomor urut 3, Septia Suci Nia Ramadhani. Banjarmasin, 15 Juni 2021, Kepala Sekolah Dina SE, tanda tangan Cap.
Wisudawan dan para orang tua dipersilahkan duduk. Ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan, pimpinan sekolah, dan mentor Genyu, dan perwakilan SD oleh Septia Sucinia Rahmadani dan persembahan lagu oleh Flora perwakilan dari TK. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman saya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Yayasan Anugerah Unggul Lestari dan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat yang luar biasa dan kepada seluruh mentor yang mengajari kami sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar selama 6 tahun. Kami memohon maaf kepada para mentor jika selama ini kami ada berbuat salah. Tetapi semua ajaran dan didikan para mentor akan selalu kami ingat agar kami dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa, agama, maupun keluarga. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bila ku Ungkapan terima kasih para wisudawan kepada orang tua disampaikan oleh Menti TKB dan Menti kelas 6 SD. Thank you for our dad and mom who always give love, knowledge, and education in home. We love you. And Jesus bless you.
Penutupan sidang terbuka wisuda TK dan SD Generasi Unggul Banjarmasin oleh Bapak Pendeta Dr. Christianus Freddy, SE, MTH. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sidang terbuka wisuda TK dan SDTK Kristen Generasi Unggul Banjarmasin tahun 2021 kami nyatakan ditutup. Sambutan dari Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Selatan oleh Bapak Yusef Espak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari Banjarmasin, yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Teologi Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, yang juga sangat kami kasihi para anak didik sekalian, siswa-siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar Teologi Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, serta orang tua yang kami kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini tanggal 19 Juni 2021, sekolah kita di tempat ini memberikan penganugerahan kepada siswa-siswi yang berprestasi, serta sekaligus kita menyaksikan tentang kelulusan anak-anak didik kita yang bersekolah di tempat ini pada hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa beberapa tahun mereka sekolah di tempat ini, hari ini mereka dapat menyelesaikan sekolah mereka dengan baik di tempat ini. Kita berterima kasih kepada yayasan, kepada guru-guru, kepada semua perlengkapan sekolah di tempat ini yang sudah menyediakan buat anak-anak kita bersekolah di tempat ini, sehingga hari ini mereka mendapatkan kelulusan mereka di sekolah di tempat ini. Kami juga dari bimbingan masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih kepada sekolah ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita tetap memberikan kepercayaan kita kepada sekolah ini, menitipkan anak-anak kita untuk bersekolah di tempat ini, karena sekolah di tempat ini sudah memberikan pendidikan yang sangat baik buat anak-anak kita pada saat-saat ini. Kami percaya anak-anak kita yang sekolah di tempat ini, mereka akan diterima di sekolah yang lebih lanjut, dan mereka akan memperjuangkan diri mereka ke dalam tahap-tahap yang lebih tinggi, karena mereka mendapatkan dasar dari sekolah di tempat ini. Harapan kami sekalian, Bapak Ibu sekalian, biarlah anak-anak kita yang sudah berhasil sukses di tempat ini, mereka tetap sukses di sekolah-sekolah yang lain. Kita senantiasa boleh melaksanakan setiap apa yang cita-cita mereka dengan baik selanjutnya. Sekali lagi, kami berterima kasih kepada orang tua, kepada guru-guru sekalian, kepada yayasan yang sudah memfasilitasi kita untuk bersekolah di tempat ini. Akhirnya, biarlah apa yang kita lakukan ini, biarlah sekolah kita di tempat ini senantiasa boleh maju, diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa boleh menjadi berkat buat daerah kita Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sambutan dari Mentor Generasi Unggul oleh Bapak Pendeta Joni Kilapong, MPD CBC CLS. Shalom Bapak Ibu, saya sebagai founder Sekolah Kristen Generasi Unggul mengucapkan selamat untuk anak-anak yang akan diwisuda pada angkatan ini tahun ajaran 2020-2021 di Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Selamat juga untuk orang tua yang telah terus konsisten, komitmen mendampingi anak-anak dalam proses pendidikan anak di Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Percayalah, setiap jerih lelah kita dalam mendampingi anak untuk pendidikan yang lebih baik,
tidak pernah sia-sia. Setiap orang tua yang telah berkorban, memberikan waktunya, memberikan perhatiannya, memberikan kasihnya selama proses pendidikan setahun di Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, percayalah, Anda akan menuai hasil yang terbaik. Anak Anda akan menuai hasil yang terbaik karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saya berharap Bapak Ibu, orang tua, siswa mulai menghargai proses pendidikan, menghargai standar pendidikan yang ditetapkan oleh Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, mengikuti dengan serius, komitmen, taat, dan mendukung sekolah dalam rangka bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak unggul di setiap tingkatan yang sudah berjalan di Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Dan tema Wisuda dan Kenny Award tahun ini, tahun ajaran 2020 dan 2021 adalah Change Your Priority, Change Your Destiny. Bapak Ibu, pendidikan yang benar adalah pendidikan yang memastikan bahwa anak-anak kita akan memiliki masa depan. Anak-anak kita akan memiliki nasib yang sesuai harapan kita. Anak-anak kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik ketika mereka dewasa nanti. Nah, bagaimana caranya? Melalui tema ini saya menjelaskan. Setiap pelaku pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, pimpinan sekolah, yayasan, mentor, staf yang ada di sekolah, harus mengerjakan tanggung jawabnya dengan maksimal. Harus mendahulukan yang utama. Mengerjakan yang utama, itu namanya melakukan dengan sesuai skala prioritas. Orang tua harus menjadikan pendidikan anak sebagai hal yang paling utama, hal yang sangat prioritas. Tidak bisa kita abaikan pendidikan anak. Karena apapun yang kita kerjakan, berapapun uang yang kita hasilkan, semua akan berakhir dengan bagaimana kita bisa mendukung anak agar anak memiliki masa depan. Semua orang tua pasti akan berjuang keras mencari uang untuk memastikan anak punya masa depan. Nah, pendidikan anak tidak dapat diabaikan. Harus dijadikan hal yang paling utama. Kita harus mengerjakan yang paling utama. Maka saya pastikan, kalau hidup kita selalu mengutamakan yang paling utama, yang paling prioritas, maka kita akan menuai hasil yang terbaik di masa depan. Begitupun kalau anak-anak menjadikan pendidikannya, belajarnya sebagai hal yang paling utama, maka setiap anak-anak kita akan menjadi pewaris di masa depan. Ajarkanlah hal-hal yang penting, yang utama. Apa? Bagaimana mereka harus belajar, bagaimana mereka harus bertanggung jawab di rumah, bagaimana mereka harus beribadah, harus mengenal Tuhan. Karena itulah kunci bagaimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita akan meraih masa depan yang terbaik. Saya berharap dalam kesempatan ini, orang tua mulai menjadikan pendidikan anak sebagai yang utama, mengenal Tuhan sebagai yang utama, ibadah bersama, ibadah pemuritan keluarga sebagai yang paling utama untuk diajarkan, diwariskan menjadi budaya yang dapat menyelamatkan anak-anak kita di masa depan. Bagi pimpinan sekolah, mentor dan staf yayasan, jadikanlah keselamatan jiwa anak yang paling utama. Doakan mereka, didik mereka dengan kasih, lakukan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh, maka kita sedang mempersiapkan anak-anak sebagai pemilik di masa depan. Dan bagi generasi unggul, mendidik adalah untuk menyelamatkan generasi. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Sambutan dari Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari oleh Bapak Pendeta Akela Epudi SH. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah pembuktian kepada kita bahwa kami dari Anugerah Unggul Lestari, suatu yayasan yang menaungi sekolah generasi unggul, hari ini adalah wisuda TKB dan SD. Dan kami selalu berkomitmen untuk selalu membina orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang ingin kami sampaikan dari yayasan, bahwa kami minta kerjasama antara para mentor dan orang tua murid atau menti, agar tujuan kita untuk melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, tidak hanya cerdas secara intelektual,
tapi juga cerdas secara spiritual. Itu adalah komitmen kami. Nah, oleh sebab itu, kami minta orang tua dari Menti agar selalu menghubungi para mentor kalau ada kendala, ada persoalan di dalam hal pendidikan anak-anaknya. Dan kami minta juga bagi para mentor agar sungguh-sungguh mengabdi di sekolah ini, karena di tangan kalianlah akan lahir generasi-generasi yang luar biasa. Dan juga yang terakhir yang perlu kami sampaikan dari Yayasan Anugerah Unggul Lestari adalah sekolah ini akan tetap ada sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, kami dari Yayasan Anugerah Unggul Lestari mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan tahap pendidikan baik TKB maupun SD. Dan kami persilahkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sambutan dari Kepala Sekolah Generasi Unggul Banjarmasin oleh Ibu Dina SE. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak Menti sekalian. Yang kami hormati Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yusef Espak. Yang kami hormati Bapak Pendeta Joni Kilapong, CBC CLS MPD, Mentor Sekolah Generasi Unggul Banjarmasin. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Kristianus Fredi SE, Ketua Pembina Yayasan Anugerah Unggul Lestari. Yang kami hormati Ibu Pendeta Setiawati Suyapno, Pengawas Yayasan Anugerah Unggul Lestari. Yang kami hormati Bapak Pendeta Akela Epudi SH, Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua unggul dan anak-anak Menti tingkat PGTK, SDTK, dan SMPTK yang kami banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita mampu melewati proses pendidikan di tengah pandemi dengan baik. Karena orang yang sukses adalah orang yang mampu bertahan dan berkarya di tengah kesulitan. Hanya orang-orang yang berkarakter unggul mampu untuk menaklukkan kesulitan. Sekolah Kristen Generasi Unggul mendidik dan membentuk anak-anak agar mampu menjadi pemimpin di masa depan dengan konsep pendidikan karakter unggul. Moto kami, mengubah anak biasa menjadi anak unggul. Pada tahun ini kami mengangkat tema untuk acara wisuda dan kelulusan anak-anak kita, Change Your Priority, Change Your Destiny. Di tengah tantangan pandemi, banyak hal yang berubah. Agar dapat mengubah nasib atau masa depan, maka saat sekarang kita harus mengubah prioritas hidup. Anak-anak ketika belajar di rumah harus benar-benar belajar dengan baik. Jangan ganti waktu belajar dengan main gadget. Masa depan kita, kitalah yang menentukannya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, maka masa depanmu akan berhasil. Hanya satu jalan untuk mengubah nasib, yaitu dengan menjadikan belajar sebagai prioritas utama. Jangan pernah menyerah ketika merasa sulit, miliki semangat untuk berjuang dan belajar sungguh-sungguh. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berjuang dan berproses selama 1 tahun ajaran ini. Dan selamat buat anak-anak TKB dan juga kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan dan selamat memasuki tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan kami sebagai partner dalam mendidik anak. Dan di tahun ajaran yang baru, sebentar lagi kita akan semakin berbuat maksimal untuk mendidik anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati, salam unggul dan salam sehat. Kesan dan pesan mewakili orang tua wisudawan kepada Bapak James Michael Frank Yosef. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom.
kami orang tua dari Flora mengucapkan terima kasih kepada seluruh mentor PG, TKA, dan TKB, di mana selama ini sudah mengajar dan mendidik Flora. Selama 3 tahun ini, banyak kemajuan yang anak kami alami. Dari yang belum lancar bicara, sekarang sudah menjadi mandiri dan percaya diri, dan sudah fasih dalam berbicara, dan juga khususnya dalam kerohanian, terbentuk di sekolah GIM. Dan di kesempatan ini juga kami mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan dari kami sebagai orang tua dan juga dari anak kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga kedepannya kita semua menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam unggul. Iya, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan acara wisuda. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan acara Geno Award. Baiklah, kita langsung saja untuk penampilan pertama, yaitu kita akan menyaksikan persembahan gerak dan lagu dari seluruh menti TKA. Selamat menyaksikan. Gerakan badanmu. Aku dipilih Tuhanku jadi anak-anak luar biasa. Sebelah sana ya. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar terangnya. Katakan hikmat dan kekuatan. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena aku kecil-kecil bersinar. Dan sekali lagi ya. Aku dipilih Tuhanku jadi anak-anak luar biasa. Sebelah sana ya. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku ahli warisnya. Hikmat dan kekuatan, hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena aku kecil-kecil bersinar. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya karena aku bersinar. Karena aku kecil-kecil bersinar. Karena aku siap-siap lompatnya. 1, 2, 3. Kecil-kecil bersinar. Ya, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan persembahan gerak dan lagu dari seluruh menti TKA. Sekarang kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan menyanyi dan membaca puisi dari menti kelas 7. Selamat menyaksikan.
pembimbingku. Kaulah yang mendidikku dengan tulus dan sabar. Kau yang tak pernah bosan dalam mengajar dan membimbingku. Engkau pahlawan tanpa tanda jasa, dan kau tak pernah mengeluh dan menyerah untuk membimbing kami. Tanpa dirimu, aku akan sengsara. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa. Guru, terima kasih atas segala jasa-jasa, dan Engkau adalah pahlawanku. Baiklah, penampilan selanjutnya yaitu dari persembahan solo dari Thalia Menti TKA. Selamat menyaksikan. Untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini.
Sekarang kita akan memasuki acara penganugerahan Geno Award untuk kategori The Best Mentee of the Year. Nah, sebelum Miss menyampaikan siapa yang akan mendapatkan The Best Mentee of the Year, Miss akan jelaskan terlebih dahulu yang masuk dalam kategori The Best Mentee of the Year adalah anak-anak yang terus konsisten selama 1 tahun ajaran atau selama 2 semester. Jadi kalau anak yang sempat bolong, nggak konsisten, belum konsisten ya, jadi belum bisa mendapatkan The Best Mentee of the Year. Nah, untuk indikator untuk tingkat PGTK, indikatornya sebagai berikut. Konsisten hadir di kelas online, konsisten mengerjakan tugas, konsisten membantu orang tua, konsisten menghafal ayat Alkitab, konsisten ibadah pemuritan keluarga, konsisten sekolah minggu online. Dan untuk The Best Mentee of the Year untuk tingkat TKA diterima oleh Nicholas Seantoni. Selamat untuk Nicholas. Dan untuk tingkat TKB diterima oleh Gabriel Timothy Ajaria Gunawan. Selamat untuk Gabriel. Baik, itu adalah The Best Mentee dari tingkat PGTK. Sekarang adalah The Best Mentee of the Year dari tingkat SDTK dan SMPTK dengan indikator sebagai berikut. Konsisten hadir di kelas online, konsisten hadir tepat waktu, konsisten mengerjakan tugas, konsisten mengerjakan PR, konsisten membantu orang tua, konsisten menghafal ayat Alkitab, konsisten membuat renungan harian, konsisten ibadah pemuritan keluarga, dan konsisten sekolah minggu, serta konsisten membuat resum buku untuk tingkat kelas 3 sampai dengan 7. Untuk tingkat SD, kelas 1 diterima oleh Evangeline Olivia Chandra, Jekonia Benedik Katiandago, dan yang terakhir adalah Repaela Boru Sitinjak. Selamat untuk The Best Mentee of the Year dari kelas 1. Yang selanjutnya adalah untuk SD kelas 2 diterima oleh Milano Alexa Kaunang. Selamat untuk Milano. Untuk tingkat SD kelas 3 diterima oleh Angela Kalista Natania dan Vincent Kyle Prasetya. Untuk tingkat SD kelas 5 diterima oleh Sharon Jeta Art dan Jeffrey Quentino Esterianto. Selamat untuk para pemenang dari The Best Mentee of the Year. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan paduan suara dari Mentor. Selamat menyaksikan. Wujudkan
Baiklah, kita sudah tiba di penghujung acara kita hari ini, maka acara kita akan ditutup dengan doa penutup dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Christianus Predi, SEMTH. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri seluruh acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang bersuka cita, hari yang luar biasa bagi setiap kami, khususnya orang tua dan anak-anak yang hari ini diwisuda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian, ucapan syukur hanya bagimu. Dan kami serahkan baik anak-anak yang bersekolah di tempat ini, biarlah kiranya Kau mempersiapkan menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Demikian juga kedua orang tua dari anak-anak ini, Tuhan berikan hikmat tuntunan-Mu untuk dapat mendidik, membesarkan anak-anak mereka seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri acara seluruhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saat ini sebelumnya biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan mengangkat kedua tangan kami. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara, beserta seisi rumah tangga saudara. Dan apa yang saudara kerjakan, yang saudara usahakan selalu diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Dan saudara sekeluarga aman dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, dan tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Acara kita sudah selesai. Terima kasih untuk para hadirin. Sampai bertemu tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.